Kapan sih nih Mas awal mula membuka usaha restorasi sepeda ini? Awal mula itu tahun 2017, Mas. Kira-kira keuntungannya berapa sih Mas sebulan untuk restorasi sepeda ini? Omset per bulan bisa nyampe 3 digit, Mas. Kira-kira modalnya butuh berapa sih Mas? Ini mulainya dari nol ya? Nah, 20 sampai 30, Mas. 20 sampai 30 juta. Saya Taufik dan saya owner bengkel restorasi sepeda. Halo teman ninja, selamat datang di Berguru Belajar Ragam Usaha Baru. Mulai bisnis baru dari hobi yang seru. Nah, sebelum kita mulai berguru hari ini, gue punya kabar gembira nih buat lo. Kalau kita punya OVO Cash Rp500.000 untuk 5 orang pemenang, cara ikutannya gimana? Tonton video ini sampai habis, terus jawab kuisnya dan menangin hadiahnya. Semoga beruntung teman ninja. Halo Mas Taufik, apa kabar? Sehat, Mas Lantung? Alhamdulillah baik-baik aja nih. Sebelumnya terima kasih telah memperbolehkan tim Berguru Belajar Ragam Usaha Baru untuk datang ke bengkelnya Mas Taufik nih. Kapan sih nih Mas awal mula membuka usaha restorasi sepeda ini? Awal mula itu tahun 2017, Mas. Jadi 2017 awal itu ada salah satu pengguna Brompton yang main ke bengkel saya. Nah, dia itu buat ngelakuin restorasi sepeda Brompton dia. Sebenarnya Bromptonnya itu masih bagus, cuman ada sedikit yang bocil-bocil nggak jelas gitu. Ya dari situlah mulai rame kesininya. Akhirnya saya buka sekarang lebih banyak lagi gitu. Tapi tadinya emang berangkat dari hobi bersepeda, suka punya sepeda gitu apa gimana Mas? Kalau hobi sebenarnya saya nggak terlalu hobi bersepeda, Mas. Nggak terlalu hobi? Iya, betul. Tapi bisa main sepeda, Mas? Main sepeda bisa. Oke. Tiap hari main lah sepeda. Tiap hari goes sekarang? Iya, goes. Gitu. Jadi awalnya bukan dari hobi bersepeda? Enggak. Awalnya gimana, Mas? Kok bisa buka bengkel restorasi sepeda nih? Jadi awal mulai itu saya kan restorasi. Saya senang restorasi. Saya sedang mempercantik sepeda atau motor dan lain-lainnya gitu kan. Nah, cuman sekarang ini kan lagi booming-boomingnya banget nih, Mas. Parah. Gitu Di mana-mana orang goes sekarang, Mas. Iya, betul. Nah, jadi situlah mulai kenapa nggak sih saya nggak ya udah fokus di sepeda aja sekarang itu gitu. Nah, kalau misalnya beli alat-alatnya untuk reparasi gitu buat ngecat, itu biasanya beli di mana, Mas? Saya biasanya beli online, Mas. Di salah satu online shop lah pokoknya gitu. Itu di Jakarta juga atau di luar kota? Ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar daerah, ada yang dari Jakarta juga. Tapi pengirimannya pakai Ninja Express dong? Iya dong, selalu pasti, dong Mas, selalu. pastinya. Pastinya biar cepat Mas ya? Iya betul. Nah tapi kira-kira untuk memperbaiki gitu restorasi satu sepeda, berapa lama sih Mas waktunya yang diperlukan? Tergantung ya Mas ya, buat restorasi, saya sih biasa minta waktu itu sekitar, kalau yang simpel-simpel itu saya biasa minta waktu 7-10 hari. Tapi kalau emang misalkan dia pengen, saya pengen ganti spare part-nya nih, terus yang direstorasi pun banyak, di motifnya banyak, saya selalu minta waktu itu sekitar 2-3 minggu. Nah Mas Taufik, apakah bisnis restorasi sepeda ini merupakan prospek yang menguntungkan, tapi di tengah pandemi COVID-19 nih? Sangat menguntungkan Mas. Kenapa tuh? Karena sekarang mayoritas itu semua orang bersepeda ya Mas. Orang mau pergi ke kantor, ataupun orang mau berolahraga, itu sekarang semua hampir 90% mungkin bersepeda. Iya, main sepeda semua sekarang. Iya, jadi omset dan orderan yang masuk ke saya pun itu lebih banyak Mas, dibanding sebelum-sebelumnya. Mungkin orang sekarang dibilang, pandemi ini malah banyak yang gulung tikar atau apa. Kalau saya, omset saya itu bisa 200-300%. Wow! Biasanya. Belum ditanya omsetnya berapa udah jawab nih ya. Iya, nah berarti kalau sebulan nih Mas, rata-rata ada berapa sepeda yang bisa direstorasi? Di saat pandemi ini ya? Saat pandemi minimalnya itu 25 set sepeda Mas. 25 set sepeda? Iya betul. Nah dari 25 nih, ini. Wah ini yang gak enak nih, Enak dong pastinya Mas ya. Kira-kira keuntungannya berapa sih Mas sebulan untuk restorasi sepeda ini? Ini keuntungan atau omset? Omset. Kita ngomongin omset aja deh. Kita ngomongin omset aja. Omset per bulan bisa nyampe 3 digit Mas. 3 per bulan digit. itu 3 digit.
Wah, 900 juta 3 digit dong. Saya nggak bisa sebutin lah ya pokoknya. 3 digit masih kepala satu yang jelas. Oh, gitu. Nah, Mas, ini kan nggak bisa dipungkiri juga ya, tren sepeda lagi naik banget setahun belakangan kalau kata Mas Taufik. Setahun belakangan ini. Apalagi setelah ada pandemi juga, mungkin orang nggak bisa berkegiatan ke mall atau kemana, akhirnya bersepeda lah. Bersepeda. Sambil olahraga. Kira-kira tren ini sampai kapan sih, Mas? Kalau saya amati ya, Mas ya. Tren bersepeda ini kayaknya akan berlanjut, Mas. Entah sampai berapa tahun ke depan itu kita nggak bakalan tahu. Nggak sama kayak misalkan kayak kemarin itu kan sempat ada rame itu trennya batu akik. Wah, iya. Yang langsung orang udah banyak yang belinya ratusan juta turun ya, betul. Kalau saya amati sekarang tren sepeda ini jadi bukan kayak hobi, jadi ke hobi gitu, Mas. Jadi kan mereka ya udah beli buat olahraga, jadi kebiasaan, jadi buat nanti pun mungkin kedepannya pandemi udah ya mudah-mudahan cepet lah ya. Amin. Pandemi ini udah hilang, gitu. Ya udah mereka udah jadi kebiasaan buat bersepeda ke kantor ataupun mereka buat beraktivitas pun pakai sepeda itu udah jadi kebiasaan. Kalau menurut saya sih ini nggak bakalan 1 tahun 2 tahun ke depan itu nggak bakalan hilang gitu ya. Tetap masih ada lah ya. Tetap masih ada. Oke, nah misalnya nih teman Ninja pengen memulai bisnis sama kayak Mas Taufik ini, restorasi sepeda. Kira-kira modalnya butuh berapa sih, Mas? Ini mulainya dari nol ya? Kita mulai dari nol ya? Nol banget. Saya mulai dari nol itu kalau misalkan buat alat buat painting, buat alat bongkar pasang, dan buat alat-alat lainnya itu sekitar 20 sampai 30 lah, Mas. 20 sampai 30 juta. Iya, betul. Untuk karena kan sebenarnya sekarang yang balik lagi gimana merek yang kita gunakan sebenarnya. Kenapa saya bilang kena 20 juta? Karena si alatnya itu alat-alat buat bongkar sepeda ini itu cukup mahal ya. Mahal itu yang pertama. Yang kedua, alat-alat buat painting sih sebenarnya. Karena kan kita bikinnya satu paket nih. Kita buat bongkar pasang dan painting. Nah, itu makanya kalau kenapa cukup tinggi ya itu karena kita buat dua proses gitu kan. Proses bongkar pasang sama proses painting. Oh gitu. Jadi kita bakal belajar, berguru gimana dari ngebongkar. Iya, ngebongkar. Yang ngepasang Mas Taufik. Terus ngecatnya dan masangnya. Kalau saya bongkar bisa kayaknya, Mas. Iya, saya bisa bongkar. Nah, ayo kalau gitu langsung aja kita berguru. Nah, sekarang kita pengen ngapain nih, Mas? Jadi kita mau merubah warna si sepeda ini. Jadi sebelumnya itu ini cat awalnya ini harus kita kelupasin dulu, Mas. Berarti ini udah cat awal nih? Iya, ini emang cat dari oriannya. Yaudah, ini kita kelupasin dulu cat originalnya. Ya udah, nanti setelah udah terkelupas baru kita bisa ngecat lagi. Iya, betul. Painting ulang. Sekarang kita pengen ngelupas catnya, Mas ya? Iya, pakai ini nih? Iya, ini namanya pen remover, Mas. Pen remover? Iya, dia jadi emang buat ngilangin catnya, Mas. Oke. Kita tuangin sini, Mas. Ini jangan disangka, nanti disangkanya buat ini, kuah bakso lagi. Masih uduk lagi cuci tangan. Bisa, Mas. Tarik. Oh, dia agak kental gitu ya teksturnya? Iya, dia kayak cairan, cuman dia cukup kental sih, Mas. Kenapa saya bukan ngasih merek sih, cuman saya pakai yang ini, dia lebih kuat, Mas, dibandingin yang merek-merek lainnya. Oke. Jadi dioles ya? Cuman dioles gini doang. Oh. Ini kayak proses mau bakar jagung gitu, Mas ya? Ya, bener, Mas. Jadi kayak kalau misalkan si Mas mau ngoven kue nastar nih, ya inilah diginiin. Kayak diolesin buat pakai telurnya. Iya. Cuman ini jangan sampai kena tangan. Yang jelas kalau ini misalkan sampai kena tangan, Mas, ya cukup main lah, panas-panas dikit. Apa saya bisa jadi putih? Bisa. Bisa juga, panuan. Nah, itu. Nah, kayak contohnya kayak gini, Mas. Ini kan udah mulai pada ngangkat-ngangkat gini nih, Mas nih. Oh iya, itu ya? Nah, tuh ini kan itu mulai lentur sendiri ngangkat. Nah, lentur sendiri. Itu pengerjaan cuma tinggal kita gunain kuas aja, Mas. Kuas-kuas kawat gini, Mas. Jadi ini nanti tinggal dikelupas gini aja, dia akan kelupas sendiri. Ya ampun. Ini udah bahan dasar dia. Aslinya tuh aslinya ya? Ini udah bener-bener bahan aslinya. Nah, teman Ninja, kalau tadi kita udah ngelupasin catnya ya, pakai pen remover. Ya. Sekarang waktunya kita ngecat nih. Iya, buat painting ulang ya, Mas. Buat painting ulang. Nah, ini kalau ini buat apa nih, Mas? Biar apa nih? Pakai masker? Ini kita pakai masker karena kan kalau misalkan dari uap
Pas nyemprot itu ke pernapasan kita ya bisa ngerusak, makanya kita sesafety mungkin lah maskernya yang nggak masker kayak kain-kain buat itu kurang berarti. Kurang. Oke, jadi karena nanti kalau kita ngecat itu banyak bahan kimianya. Iya betul. Jadi harus pakai ini. Iya. Kita pakai ini. Boleh. Pakainya cuma tinggal taikan aja. Iya betul. Kayak buat graffiti gitu mas ya? Iya betul. Oke, sekarang kita langsung aja ngecat. Ini apa nama bagiannya mas? Ini namanya itu frame belakang, daun klasik. Sebenarnya ini belum proses ngecat ya mas ya. Jadi ini namanya itu pelapisan awal sebelum cat. Oh, ini udah dilapisin nih? Ini masih bahan biasa, nanti ini kita lapisin awal dulu. Jadi namanya itu ini aktif primer, supaya dia si cat itu nempel erat. Berarti ada berapa tahap mas untuk pengecatan? Kalau buat proses itu setelah pengerokan tadi, ini kasih aktif primer. Aktif primer? Biasanya kalau misalkan aktif primer itu pagi aktif primer, sore udah bisa kita amplas. Nanti kalau misalnya ini kan kita aktif primer nih, nanti sorenya bisa kita amplas. Nah habis setelah amplas, kalau ada yang perlu misalkan kayak baret-baret gitu ada di dempul itu harus perlu dempul. Baru habis dempul itu baru kita bisa naik cat mas. Oh. Jadi permukaannya itu hasilnya itu permukaannya emang benar-benar dia rata gitu loh. Oke. Nah, ini bahan pertama itu ini namanya aktif primer mas. Oh ini adalah aktif primer itu? Iya, dia buat ngelapisin gimana caranya biar si bahan yang besi ini nggak karatan. Nah berarti ini tadi setelah kena aktif primer mas ya? Iya. Ini baru warna asli catnya? Ya, ini jadi tadi kan yang aktif primer tadi tuh. Nah ini sebelum warna, ini kan mau dibikin warna merah nih mas. Oh ini merah? Cuman tadi sebelumnya udah, sebelumnya itu ini dikasih warna putih dulu. Kenapa dikasih warna putih? Karena kalau misalkan kita langsung warna merah, itu bakalan agak sulit naiknya. Makanya dari yang hijau itu kita netralin jadi putih dulu. Oh jadi tadi aktif primer hijau, dicat putih. Dicat putih, baru ini sesuai selera, catnya merah atau kuning atau apa. Karena ini tergantung klien maunya apa ya. Ini kebetulan dia maunya warna merah. Warna merah. Oke. Ini biasanya buat ngilangin debu-debunya dulu mas nih. Oh ditiup-tiup gitu ya? Iya. Wih. Ini merahnya merah apa mas? Ini merahnya merah Ferrari sih lebih tepatnya mas. Oh. Saya boleh coba? Boleh. Jadi ini tekannya agak tekan aja mas. Oh iya. Gitu. Saya biasa nekan orang jadi kalau gini mas. Jadi ini warna merah. Nah, udah jago banget sih. Masa aja mas yang tembak nih. Gitu ya. Jadi berarti ini kayak baut-baut ini dikasih lakban? Itu kasih lakban, supaya gimana caranya dia nggak kelapis mas permukaannya. Makanya di atas bagian sini, itu emang benar-benar dia nggak boleh kelapis. Gitu. Oh itu kenapa mas? Nggak boleh kelapis itu? Karena dia cukup presisi mas. Jadi kalau misalkan ada penambahan ketebalan, dia bakal nggak bisa masuk. Berbeda nanti jadi lebih tebal gitu ya kalau kena cat. Jadi ntar nggak bisa masuk. Hobi bersepeda yang sekarang lagi diminati lagi nih teman ninja, bisa banget jadi peluang bisnis yang menarik dan juga profitnya yang bisa didapetin banyak banget kalau kata Mas Taufik tadi. Kalau gitu terima kasih Mas Taufik atas kesempatannya dan ilmu semuanya yang udah kita berikan kepada teman ninja juga. Dan jangan lupa nih teman ninja untuk lihat video lain dari Berguru Belajar Ragam Usaha Baru dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Serta jangan lupa juga nih untuk jawab kuis yang akan ada setelah video ini dan jawabnya di kolom komentar. Mulai bisnis baru dari hobi yang seru, saya Rizky Danto. Sampai ketemu di episode Berguru Belajar Ragam Usaha Baru selanjutnya.